Pemasaran yang bertanggung jawab dan beretika sangat penting bagi keberlanjutan bisnis. Dalam menjalankan kegiatan pemasaran, perusahaan harus mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari tindakan mereka. Hal ini dapat membangun kepercayaan konsumen dan memperkuat citra merek perusahaan. Definisi etika pemasaran. Etika pemasaran mengacu pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mengarahkan praktik pemasaran. Ini mencakup kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam berkomunikasi dengan konsumen, serta menghindari praktik pemasaran yang menyesatkan atau manipulatif. Prinsip-prinsip etika pemasaran. Yang pertama, kejujuran. Menyajikan informasi produk secara akurat dan transparan. Yang kedua, keadilan. Memperlakukan semua konsumen secara adil dan tidak diskriminatif. Yang ketiga, tanggung jawab. Mempertimbangkan dampak tindakan pemasaran terhadap masyarakat dan lingkungan. Dan yang keempat, integritas. Menjaga integritas dan reputasi merek secara konsisten. Dampak pemasaran yang tidak etis. Yang pertama, dampak sosial. Pemasaran yang tidak etis dapat menyebabkan stereotip, diskriminasi, dan penyebaran konten yang tidak pantas. Yang kedua, dampak ekonomi. Praktik pemasaran yang menyesatkan dapat merugikan konsumen secara finansial dan menurunkan kepercayaan pada merek. Yang ketiga, dampak lingkungan. Kampanye pemasaran yang tidak mempertimbangkan aspek lingkungan dapat meningkatkan dampak negatif terhadap alam. Tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, keterlibatan komunitas perusahaan dapat berkontribusi pada pembangunan masyarakat melalui program CSR. Yang kedua, kelestarian lingkungan. Mengurangi dampak lingkungan dan mempromosikan praktik bisnis yang berkelanjutan. Yang ketiga, praktik etis. Menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Integrasi etika dan tanggung jawab sosial. Satu, identifikasi resiko, memahami potensi dampak tindakan pemasaran terhadap pemangku kepentingan. Dua, penetapan kebijakan, menetapkan kebijakan dan paduan etika yang jelas untuk praktik pemasaran. Tiga, implementasi strategi, mengimplementasikan etika dan tanggung jawab sosial ke dalam strategi pemasaran. Studi kasus contoh penerapan etika dan tanggung jawab sosial, penghargaan lingkungan, Patagonia, merek pakaian luar ruangan, mendorong konsumen untuk memperbaiki produk mereka daripada membeli yang baru. Inklusi dan keberagaman, Dove, merek keperawatan kulit, menggunakan model beragam dalam kampanye untuk mempromosikan kecantikan sejati. Inovasi sosial, Unilever, perusahaan barang konsumsi yang membanggakan produk yang membantu masyarakat dan lingkungan. Kualitas konsumen menargetkan anak-anak. Pemasaran sering menargetkan anak-anak dengan iklan yang menarik minat mereka, mendorong perilaku konsumtif yang tidak bertanggung jawab, mendorong konsumsi berlebihan. Strategi pemasaran dapat mendorong konsumen, terutama anak-anak, untuk mengonsumsi makanan dan produk secara berlebihan, berdampak buruk pada kesehatan dan keuangan mereka. Pembelian impulsif. Teknik pemasaran yang agresif dapat memicu pembelian impulsif di mana konsumen membeli barang tanpa pertimbangan matang-matang, berpotensi menimbulkan penyesalan dan kerugian finansial. Etis yang dipertanyakan pemasaran terselubung. Praktik menyembunyikan identitas produk dan atau sponsor dalam konten yang tampak seperti konten murni seperti artikel ataupun influencer iklan manipulatif. Penggunaan teknik-teknik manipulatif dalam iklan untuk mempengaruhi persepsi dan perilaku konsumen seperti mengeksploitasi emosi atau melebih-lebihi klaim produk. Kebenaran dalam iklan, isu-isu seputar kewajaran dan kejujuran dalam klaim, pernyataan dan prestasi informasi dalam iklan kepada konsumen. Iklan provokatif. Yang pertama, memicu reaksi emosional. Iklan provokatif sengaja dirancang untuk membangkitkan emosi kuat pada audiens, seperti rasa marah, geli, atau bahkan terkejut. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian dan meningkatkan kesan mendalam. Yang kedua, potensi dampak negatif. Meskipun efektif dalam menarik perhatian, iklan provokatif beresiko menciptakan reaksi negatif dan kontroversi. Hal ini dapat mencederai citra merek dan menimbulkan masalah etika. Yang ketiga, adanya perlunya keseimbangan.
Pemasaran harus mencari keseimbangan antara kreativitas dan sensitivitas. Pesan yang provokatif dapat menyampaikan makna yang kuat, namun tetap harus memperhatikan norma-norma sosial dan budaya. Selanjutnya, penyalahgunaan privasi konsumen. Yang pertama, pengumpulan data. Perusahaan seringkali mengumpulkan data pribadi konsumen tanpa persetujuan, lalu menggunakannya untuk tujuan pemasaran yang tidak transparan. Yang kedua, pengawasan aktivitas. Pemasar dapat melacak aktivitas online dan offline konsumen, menganalisis perilaku mereka untuk menyusun profil yang dimanfaatkan untuk pemasaran yang menyerang privasi. Yang ketiga, ada perlindungan data. Konsumen membutuhkan kontrol yang lebih besar atas data pribadi mereka dan regulasi yang kuat untuk melindungi privasi mereka. Selanjutnya, pemasaran untuk kepentingan sosial. Yang pertama, mengadvokasi perilaku positif. Pemasar dapat menggunakan keterampilan dan sumber daya mereka untuk mendorong perilaku yang menguntungkan secara sosial, seperti gaya hidup sehat, pendidikan, dan perlindungan lingkungan. Kedua, mencegah dampak negatif. Selain itu, pemasar memiliki tanggung jawab untuk mencegah pemasar produk atau layanan yang dapat merugikan konsumen atau masyarakat seperti rokok, alkohol, atau makanan tidak sehat. Yang ketiga, kampanye sosial. Pemasar untuk kepentingan sosial dapat melalui kampanye informasi, edukasi, dan advokasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong perubahan perilaku yang lebih baik. Selanjutnya, memajukan kepentingan masyarakat. Yang pertama, advokasi perilaku positif. Pemasar dapat menggunakan pengaruhnya untuk mendorong perilaku yang menguntungkan secara sosial, seperti perlindungan lingkungan dan gaya hidup sehat. Yang kedua, pencegahan perilaku merugikan. Pemasar memiliki tanggung jawab untuk mencegah praktik yang merugikan, seperti pemasaran yang menyesatkan atau produk yang berbahaya. Yang ketiga, kolaborasi dengan masyarakat. Pemasar dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain untuk menciptakan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Kesimpulan dan rekomendasi. Inti pesan, etika pemasaran dan tanggung jawab sosial adalah kunci untuk membangun bisnis yang berkelanjutan. Manfaat, meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat citra merek, dan memberikan dampak positif pada masyarakat. Rekomendasi, terapkan prinsip-prinsip etika, integrasikan strategi tanggung jawab sosial, dan tunjukkan komitmen yang konsisten.